Hai sahabat muda, kembali lagi di YouTube channel Inti Muda Indonesia, sesi information. Sebelum gue mulai sesinya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ini sangat berbeda karena saya nggak datang ke studio dikarenakan PSBB. Jadi gue mau di rumah aja nih. Dan narasumber kita kali ini juga akan berbincang-bincang via Zoom. Seperti episode sebelumnya. Di sesi kali ini, kita bakal membahas tentang HKSR. Apa sih HKSR itu? Ya, langsung aja kita pindah ke Zoom dan langsung berbincang-bincang sama bintang tamu kita di sesi kali ini. Halo Kak, selamat datang di channel. Boleh dong kita perkenalan diri kepada sahabat muda yang ada di rumah. Halo teman-teman muda di rumah, kenalin nama aku Ferndy Bineva atau yang biasa dipanggil Faye. Jadi sehari-hari aku kerjaannya sebenarnya masih punya LSM namanya Setia Garuda Remaja Cendekia atau SGRC, di mana aku jadi founder dan juga jadi chair-nya di sana. Terus kalau mau tahu sedikit aja soal background aku, jadi aku dulu ngambil S1 di Psikologi UI, terus juga ambil S2-nya dan juga udah selesai di Psikologi UI juga, ambil Psikologi Terapan, kira-kira hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas, terus juga isu-isu sosial, itu interestnya aku lah kira-kira. Jadi hari ini kita juga ngomongin tentang hal yang memang pas banget nih sama apa yang selama ini aku teliti dan memang passion aku untuk bahas di situ. Ngomongin HKSR kan? Iya betul Kak, jadi kita mau ngomongin tentang HKSR. Jadi kita langsung ke pertanyaannya Kak. Apa sih Kak yang disebut HKSR itu? Apa aja sih informasi yang dikaitkan dengan HKSR itu? Jadi aku jelasin dulu apa itu HKSR ya. Jadi HKSR itu sendiri adalah hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi. Atau kalau di bahasa Inggrisnya kalian akan dengar SHR gitu, Sexual Health and Rights and Reproductive Health and Rights. Biasanya dua, dia melekat ya. Jadi ada hak dan juga antara hak kesehatan seksual dan juga hak kesehatan seksual dan juga reproduksi. Jadi ada banyak di situ. Nah, dia itu menjamin setiap individu untuk dapat mengambil keputusan ya terkait aktivitas seksual dan reproduksi mereka tanpa adanya diskriminasi, paksaan ataupun juga kekerasan. Jadi itu sih sebenarnya garis besarnya. Jadi tadi udah sama ini ya informasinya yang dikaitkan ke semuanya ya Kak, ke HKSR ini. Selanjutnya kenapa sih Kak pengetahuan tentang HKSR itu penting banget? Jadi sebenarnya HKSR ini seringkali luput. Padahal ini penting banget, dan HKSR itu bukan tiba-tiba hak yang muncul tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, tapi HKSR itu sebenarnya juga bagian dari hak asasi manusia. Jadi sebenarnya kita selama ini juga berkaitan ataupun misalnya mikir nggak sih kalau misalnya HKSR kan berkaitan juga dengan tubuh ya, dengan tubuh, dengan ekspresi, dengan segala hal yang terjadi di sekitar kita. Kamu bayangin nggak sih tubuh yang selama ini kamu bawa kemana-mana nih, kamu bawa kemana kan kamu bawa tubuh ya, kalau enggak kan serem ya. Kalau tubuh yang selama ini kamu bawa kemana-mana, yang kamu ekspresikan, ternyata yang paling nggak kamu kenali gitu. Makanya penting banget buat kita tuh untuk mengenali HKSR kita atau hak kesehatan seksual dan reproduksi kita gitu, karena ya mau nggak mau kita bawa gitu, selain kita yang kita bawa tubuh kita kemana-mana gitu. Jadi kita harus kenal dulu apa itu. Iya sih bener. Apa aja sih Kak bentuk hak dari HKSR itu? Kalau untuk bentuk-bentuk HKSR mungkin aku bisa balik dikit ya, kenapa sebenarnya kita butuh juga tuh HKSR. Ya boleh ya ke situ dulu ya. Boleh Bang. Oke, jadi aku sekalian share screen ya supaya teman-teman juga bisa lihat. Oke. Jadi kenapa sih HKSR itu penting? Jadi ada beberapa poin yang aku tulis di sini. Adanya dominasi patriarki yang melihat perempuan sebagai objek seksual. Jadi misalnya terserah itu perempuan. Sebenarnya bukan masalah jenis kelamin, tapi masalah ekspresi dan masalah gendernya. Jadi bukan cuma perempuan secara yang kamu bilang, oh mana perempuan gitu, salah, tapi perempuan secara gender. Jadi teman-teman transpuan juga mengalaminya gitu sebagai objek seksual. Oh cuma dianggap seksi, eksotis. Jadi mereka juga akan membayangkan kalau misalnya, oh kamu tuh bisa diperlakukan sebagai objek gitu ya, karena kuasa yang tidak berimbang juga. Terus makanya kesempatan lebih banyak kepada orang-orang yang punya ekspresi maskulin ataupun misalnya lebih maskulin, bahkan laki-laki yang misalnya
dianggap feminin juga dianggap apaan sih gitu, dianggap bisa diperlakukan kayak lebih rendah gitu ya kayak. Terus ada juga internalisasi heteronormativitas, artinya nilai-nilai yang kita anggap selama ini benar juga mengenai relasi laki-laki perempuan harus berbeda jenis atau harus satu, jadi harus satu kerja, harus satu di rumah gitu kan, mana yang baik, mana yang dianggap normal, dan yang dianggap selama ini yang berkaitan dengan reproduksi dan seksualitas ataupun misalnya seksualitas secara umum itu cuma bikin anak gitu. Gitu antara dalam pernikahan perempuan dan laki-laki kayak halo ini 2020 kita udah ngalamin semua hal yang buruk di tahun ini gitu, kenapa masih terkejut sih sama hal-hal yang baru dan bahkan sebenarnya udah ada dari zaman dulu kala gitu. Dan muncul pertanyaan-pertanyaan yang lucu gitu kan, ada yang nanya misalnya bagaimana dengan berhubungan seksual dengan anak dalam pernikahan. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, ini sih satir ya. Kenapa? Kamu bayangin ya, kita tuh dapat KTP usia 17. Terus boleh minum alkohol usia 21. Terus juga ada hal-hal lain yang baru kita bisa dapat akses ketika kita umur 18 tahun. Tapi kalau kamu mau nikah, itu di bawah usia itu, dibolehin. Itu dibolehin. Kamu bayangin dong, nikah itu kan bukan sekedar kalau minum alkohol satu set minum, oke selesai, tanggung jawabnya sudah selesai. Kalau misalnya pernikahan kamu menikah, emang besoknya bisa bye-bye, gitu, aku tidak menikah lagi gitu. Nggak bisa. Ada bekasnya kayak Dan kok bisa sih kita menormalisir gitu, atau menormalisir kalau misalnya oh iya anak ini menikah gitu. Padahal gitu KTP yang katanya dia akhirnya bisa bukti kalau dia bisa bertanggung jawab atau bikin SIM artinya dia bisa bertanggung jawab ketika dia dan tidak membahayakan orang lain ketika misalnya dia naik motor atau misalnya ketika dia melakukan suatu perbuatan hukum, kok di pernikahan anak ini nggak berlaku gitu, kok orang malah berlomba-lomba kayak bagus gitu. Jadi itu juga pertanyaan-pertanyaan seputar HKSR. Yang aku dengar juga kayaknya di 2020 ini pas semenjak corona banyak banget ya Kak faktor pernikahan anak ini kan naik. Betul. Juga karena misalnya mereka nggak punya akses gitu, keterbatasan sekolah juga, aktivitas juga menurun. Daring kan, gara-gara daring kan aku baca berita tuh banyak banget anak-anak sekolah malah menikah gitu. Pendapatan menurun terus dan jadi efek-efek sampingnya kan juga lebih banyak kan. Misalnya ketika dia di usia anak, terus kemudian dia hamil, ada resiko komplikasi yang lebih besar, terus ada resiko kematian yang lebih besar atau penyakit yang lebih besar, padahal juga lagi pandemi. Terus juga misalnya ketika ada anak, ada tambahan biaya yang harus ditanggung gitu kan, ada banyak gitu, dan itu semuanya tuh kita bisa lihat sehari-hari di kehidupan kita ataupun di kehidupan orang lain. Juga ada anggapan nih yang di bawahnya, ada orang bilang kalau misalnya remaja itu sifatnya ada banyak yang aseksual, atau misalnya remaja difabel itu artinya mereka di aseksual, nggak punya hasrat ataupun nggak punya dorongan atau sekedar aseksual aja lah, ataupun orientasi di luar hetero di mana selain laki-laki dan perempuan jadi abnormal. Balik lagi gitu. Ya ampun, itu udah nggak ada sejak tahun 1973 dihapusin ya kayak 1974 ya. Tapi ini udah 2020 di mana kita hampir udah ngeliat semuanya, dan pertanyaan itu ternyata masih berulang gitu. Semua orang tuh bisa punya hasrat seksual dengan caranya yang berbeda-beda, asalkan dia bisa sharing dengan terbuka dan tanggung jawab kan satu sama lainnya gitu. Terus juga ada misinterpretasi dari ajaran agama terkait hak seksual. Jadinya ada diskriminasi, kekerasan, terus undang-undang kita yang juga nggak mendukung dan bertentangan dengan Undang-Undang 45 tadi, masuk salah satunya perkawinan anak. Meskipun ya usia anak kita udah naik jadi 18 tahun kan kemarin ya. Iya, baru. Tapi masalahnya kalau kamu lihat berita juga, ternyata dispensasi pernikahan selama pandemi juga naik. Iya. Jadi kalau misalnya dilihat, biasanya nggak ini juga sih undang-undangnya ya. Jadi memang sebenarnya itu adalah satu achievement ya, satu goal kita bisa 18. Tapi sayangnya kita lupa lihat kayak ternyata ada pihak-pihak seperti orang tua juga yang memberikan dispensasi pernikahan buat anaknya. Betul. Untuk anak yang masih di bawah umur, ada banyak diskriminatif bermunculan di daerah-daerah gitu. Yuk kita masuk ke HKSR. Oke ya. Oke, kita masuk ke HKSR. Jadi yang pertama itu kan tadi aku bilang HKSR itu nggak berdiri sendiri, tapi dia juga bagian dari hak asasi manusia. Jadi sexual right, reproductive rights, also human rights.
gitu. Jadi apa sih konsep utamanya? Jadi aku akan bagi jadi 3. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Aku ambil dari Charter Guideline on Sexual Reproductive Health, itu namanya IPPF, International Planned Parenthood Federation. Dulu aku kerja di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, dia juga salah satu branch dari IPPF ya. Jadi kita bisa lihat ini ada 3 poin. Di sini ada yang love, itu adalah konsep utamanya. Terus yang ketika orang ngomong itu adalah konsep hak ini bisa dipakai untuk mengkampanyekan apa. Terus yang tanda seru itu hak ini bisa dikampanyekan untuk melawan apa. Gitu. Ini juga sebenarnya buat teman-teman muda untuk lihat sebenarnya apa sih yang kita bisa tarik dari sini dan di mana sih kita berdirinya gitu. Untuk kampanyenya gimana? Kan itu penting banget ya buat kita. Jadi di sini kita bisa baca sekilas aja. Hak untuk hidup paling pertama ya ini termasuk hak-hak yang nggak bisa digantikan sama sekali. Jadi semua orang memiliki hak untuk hidup, tidak boleh seorang pun boleh mempertaruhkan nyawa terancam oleh kehamilan, persalinan atau gender. Berarti di sini juga ini adalah satu konsep yang utuh ya soal layanan kesehatan, lewat proteksi juga gitu. Bahkan oleh gendernya dia tidak boleh karena misalnya gendernya dia punya gender tertentu dia jadi harus mempertaruhkan nyawanya gitu, atau dia harus mengalami tindakan-tindakan yang mengancam nyawa. Nah, kenapa hak untuk hidup itu penting? Kita jadi bisa ke bawahnya. Jadi ada safe motherhood. Kalau di sini praktek menjadi ibu yang aman. Ibu ini bukan berarti ibu yang dalam konteks sempit mengenai kehamilan dan melahirkan ya, tapi motherhood pengalaman keibuan secara umum ya. Bagaimana menggunakan KB atau menghindari kehamilan beresiko tinggi terhadap kematian ibu dan bayi. Indonesia juga masih tinggi terkait kematian ibu dan bayi. Nah, ini yang tadi kamu bilang Vanessa, nih ada kurangnya akses ke layanan kesehatan reproduksi. Gitu. Bisa jadi karena alasan hukum, geografis, sosial, ekonomi, atau layanan yang relevan, harus mencakup informasi pendidikan, perawatan sebelum dan sesudah melahirkan, layanan keluarga berencana, akses ke aborsi aman, nutrisi, perawatan kebidanan, dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat banget kalau ini adalah sangat kompleks ya. Jadi bisa aja, kamu bisa bayangin gitu, cuma 2 jam dari Jakarta, kebetulan aku tinggal di Jakarta, misalnya aku punya teman yang seumuran sama aku, dia harus menempuh jarak yang minimal sekitar 30 menit lah untuk dapat ke puskesmas yang dekatnya. Gitu. Dan padahal ini juga aku sih kayak pengalaman teman-teman teman-teman yang mau ke layanan kesehatan buat tes HIV ataupun yang tes obat itu tuh masih aja juga kayak diskriminasi yang tinggi ya. Jadi memang ada 3 nih yang bisa di-highlight di sini, ada informasi, ada pendidikan, dan juga ada layanan. Jadi layanannya bukan cuma pas, jadi tapi sebelum gitu, perawatan sebelum, terus juga penanganan preventifnya apa, terus kuratifnya apa, terus rehabilitatifnya apa. Jadi memang harus komplit. Terus juga misalnya hak untuk hidup ini juga bisa kita kampanyekan melawan adanya pembunuhan bayi. Kalau misalnya di beberapa negara yang misalnya masih ada tuh, misalnya negara-negara yang memang prefer atau memilih punya bayi laki-laki. Karena tadi yang aku bilang kan, kayak negara-negara ini ya, apa sih Afrika gitu ya kayak kalau nggak salah. Ada beberapa negara yang aku belum sempat mention gitu, tapi misalnya negara-negara ini yang memilih baiknya bayi laki-laki karena nanti akan menjadi pemimpin pikirannya, akan yang meneruskan nama keluarga, atau misalnya mereka prefer anak laki-laki karena anak laki-laki lebih apa dan mereka nggak pilih anak perempuan gitu. Itu banyak terjadi. Meskipun kalau misalnya ya tidak ada gitu, kalau misalnya ataupun misalnya nggak ada, tapi secara nggak sadar gitu ya, secara sadar nggak sadar gitu, walaupun bukan dalam konteks pembunuhan bayi, tapi misalnya masih ada preferensi, aku maunya anak laki-laki nih karena laki-laki dianggap lebih apa gitu kan, lebih tinggi ya kan relasinya dibandingkan dengan perempuan. Betul, patriarki itu ya Kak. Memang makanya kompleks banget. Ada genosida kayak pembunuhan massal, termasuk KB paksa. Ini kalau misalnya yang terjadi di beberapa suku tertentu atau etnis tertentu gitu. Misalnya kalau misalnya kamu lihat beberapa etnis yang kayak di Rohingya di Myanmar gitu kan, misalnya ini juga salah satu
upaya untuk menghapuskan keseluruhan sebagian kelompok bisa pakai cara-cara tertentu dalam perang gitu ya. Termasuk diantaranya ada pembunuhan massal atau perkosaan massal. Di Indonesia juga terjadi kan, misalnya perkosaan massal dan pembunuhan setelahnya, dan itu bukan kayak 5 abad yang lalu, itu kayak ya masih hangat lah di kepala. Terus ada juga KDRT, kekerasan termasuk KDRT. Nah, di bawah ini sebenarnya aku masukin gitu, apa hubungannya hak-hak ini dengan undang-undang di Indonesia. Tapi ini undang-undangnya emang aku sengaja nggak tulis lengkap, karena sebenarnya undang-undangnya tuh biasa berkelindang satu sama lain kan. Misalnya undang-undang perkawinan ngomongin juga nanti ada kaitannya dengan undang-undang anak, terus juga dengan undang-undang A, dengan undang-undang B, undang-undang C, undang-undang kesehatan juga nanti ada kesehatan jiwa, undang-undang yang lain lagi, terus Permenkesnya, terus ada yang lainnya. Tapi ini kira-kira gambarannya di mana sih undang-undang kita itu bisa mensupport HKSR ini, ya. Yang di sini ada di Undang-Undang Dasar pasal 28I, yaitu adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kemerdekaan pikiran, hak beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nanti kamu bisa lihat juga kan ini ada nggak cuma hak untuk hidup, nanti berlaku di hak yang lain. Tapi cukup kayak ngenes juga sih, sebenarnya undang-undangnya ada tapi nggak terrealisasi gitu ya. Iya, biasanya kita bisa lihat nanti kalau sempat kita punya ada advokasi, kita bisa lihat sebenarnya masalahnya di mana sih, apakah undang-undangnya ataukah sosialisasinya atau di tata laksananya atau pas pelaksanaannya. Biasanya juga banyak miss tuh di tata laksananya walaupun undang-undangnya udah ada, atau kadang-kadang bisa dibalik ke atas juga gitu. Jadi memang kita diajarkan. Jadi memang aku pengen teman-teman di sini, teman-teman muda terutama, berpikir kritis kalau misalnya ditanya di mana, oh ya ada di sebenarnya di sini minimal satu lah yang bisa kita tangkap gitu. Betul banget Kak. Gitu. Next ya. Nah, yang kedua adalah hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Di sini ada hak kebebasan dan keamanan pribadi, termasuk kebebasan untuk mengontrol kehidupan seksual dan reproduksi orang tersebut. Ini individu ya, bukan mengontrol kehidupan seksual orang maksudnya. Ini bisa dikampanyekan untuk perlindungan anak, perlindungan dari SGBV, artinya sexual gender based violence, kekerasan berbasis gender dan seks. SGBV itu apa kan? SGBV itu? Sexual and gender based violence, kekerasan berbasis seks dan gender. Apa biar teman-teman muda juga tahu. Kekerasan terhadap biasanya kekerasan terhadap gender tertentu karena gendernya atau karena seksnya gitu, atau karena jenis kelamin atau karena ekspresinya gitu. Jadi ini juga bisa melindungi dari intervensi medis terkait kesehatan seksual dan reproduksi kecuali jika dilakukan dengan persetujuan penuh, bebas, dan informasikan dari orang tersebut. Ini juga pas untuk bisa melindungi untuk teman-teman intersex yang mau nggak mau misalnya dia mengalami ataupun misalnya mengalami adanya operasi misalnya penetapan kelamin tanpa dia tahu gitu, atau misalnya untuk perempuan-perempuan yang ketika kecil dia nggak tahu atau nggak punya pilihan atas hidupnya, terus tiba-tiba dia tahu ketika dewasa dia disunat atau misalnya dilakukan perubahan. Itu masih banyak banget ya di sini Kak. Betul, di sini justru tinggi banget. Iya, gitu. Tinggi banget. Perempuan itu nomor 3 atau nomor 4. Kayak diwajibkan gitu loh. Itu sebenarnya sangat kultural banget ya, gitu. Terus kita bisa mengkampanyekan hak ini untuk melawan mutilasi tadi, atau nama terkenalnya biasanya FGMC, Female Genital Mutilation atau cutting, pelecehan dan kekerasan, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, aborsi paksa, hukum atau praktek yang membutuhkan persetujuan pasangan atau orang tua untuk kontrasepsi atau aborsi. Di sini tuh masih nanya banget loh, gitu ya, sayangnya. Gitu, orang kita misalnya mau pasang kontrasepsi gitu, karena kita tahu resiko kita, ternyata oh ya bawa pasangannya. Iya, suami lah ditanyain atau tahu ya. Badannya siapa gitu, kecuali dia yang hamil. Kalau aku suka bingung gitu, kayak kecuali dia yang hamil ya ngomongnya sama dia aja, orang per orang. Kok yang ngerasa nggak enak gitu. Terus ada hukum yang menjarakan perempuan karena mengambil kehamilannya sendiri, dan ada juga ketakutan, rasa malu, rasa bersalah, dan keyakinan salah yang dipaksakan secara eksternal yang menghambat respon seksual atau merusak kapasitas untuk menikmati hubungan seksual.
Ini salah satu contohnya yang tadi sunat perempuan, ini salah satu reasonnya dianggap supaya dia tidak jadi tidak bernafsu, tidak menggoda gitu, dan tidak bisa menikmati hubungan seksual. Jadi seks itu memang hanya untuk itu bahayanya untuk kedepannya seperti apa sih Kak, kalau boleh tahu? Bahaya apa? Sebenarnya sunat perempuan. Iya. Gini, kalau misalnya sunat perempuan itu jelas satu bukan prosedur medis. Iya. Kenapa kita bisa bilang gitu? Karena misalnya kalau prosedur medis, kamu kan udah tahu ya dimanapun kamu berada prosedurnya sama ya. Kamu mau ke rumah sakit di Jakarta, di Jogja, atau di Makassar gitu. Kalau kamu sakit kamu udah tahu kamu di treatmentnya kayak apa. Yeah. Kira-kira kayak gitu. Ada panduannya gitu. Ini sunat perempuan sebenarnya nggak ada panduannya sama sekali. Dan sunat perempuan itu memang tadi aku bilang secara kultural dibangun untuk kayak menundukkan hasrat seks perempuan gitu. Terutama perempuan yang bervagina gitu. Atau misalnya yang memiliki vagina, aku bilangnya secara umum sih. Jadi anggapannya bisa menimbulkan rasa trauma juga. Jadi ada beberapa kultur juga yang misalnya, ketika misalnya vaginanya di silet gitu, atau dilakukan aktivitas-aktivitas kultural lainnya gitu, ada rasa malu, ada rasa trauma, ada rasa, dan misalnya apalagi tujuannya kalau untuk mengontrol seksualitas orang tersebut kan. Iya. Gitu, supaya dia misalnya tidak merasa puas gitu secara seksual. Itu kan ada pengontrolan juga di situ. Ini kan nanti bisa dilihat lagi di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Yang ketiga, biar lebih cepat nih. Ada hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kehidupan keluarga dan reproduksinya. Nah, di sini ada tidak seorang pun boleh didiskriminasi atas dasar ras, etnis, warna kulit, kemiskinan, jenis kelamin atau orientasi seksual, status perkawinan, posisi keluarga, disabilitas gitu. Ini kalau dibilang disabilitas, usia, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan, properti kelahiran atau status apapun sebenarnya intinya. Jadi kita bisa gunakan untuk berkampanye untuk undang-undang yang melarang diskriminasi tersebut, terus kebebasan dari prasangka, atau prasangka ini sebenarnya kayak homofobia, bifobia, transfobia gitu. Jadi aku mau clearin aja kalau yang namanya homofobia, transfobia atau bifobia itu bukan kayak kamu takut ular gitu kan, nggak, atau kamu takut atau kamu punya fobia sama air gitu, bukan, tapi itu sebenarnya sesuatu yang dikonstruksi secara sosial gitu, yang dibentuk secara sosial yang bikin kamu benci gitu atau nggak suka gitu, atau kamu punya pandangan negatif gitu. Dan juga bisa dipakai untuk supaya penafsiran hak asasi manusia yang peka gender. Seringkali kan ini nggak peka ya, misalnya dalam kasus perkosaan gitu, misalnya tidak peka gender, tidak tahu bagaimana kan keadaan misalnya orang tersebut. Kenapa kamu yang di sana? Kenapa kamu datang ke kotanya? Gitu. Lebih menyalahkan. Baju kamu yang dipakai apa? Gitu. Kamu sih gitu. Siapa yang di video itu? Ternyata yang di video itu transpuan, wajar dong diolok-olok gitu. Kan enggak gitu. Mana hak asasi manusia non diskriminatif tadi? Gitu. Di sini juga ada, kita bisa lawan ketika ada diskriminasi di layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi, di mana yang kalau perempuan butuh persetujuan pasangan gitu, tapi kalau laki-laki enggak, misalnya kalau mau ngecek gitu kan, kalau mau USG datang, misalnya aku datang gitu, nanti kalau karena aku belum menikah tanya mana suaminya gitu, mana pasangannya gitu. Lucu atau misalnya di mana orang muda membutuhkan persetujuan orang tua juga. Ini juga salah satu konflik kan, susah. Misalnya sebenarnya kita bisa pakai pendamping atau teman misalnya, karena juga selama ini kita tahu sendiri kalau misalnya ada perasaan nggak nyaman ketika kita datang untuk mengecek kesehatan seksual reproduksi kita, karena kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih juga kan untuk menghadapi kita gitu misalnya. Tapi kan maksudnya misalnya ya orang juga bertumbuh dan berkembang kan, misalnya dari umur berapa sih sekarang menstruasi gitu, ataupun misalnya punya masalah-masalah lain yang juga pengen dikomunikasikan gitu kan, sebenarnya orang juga sudah punya kebebasan untuk tidak dijudge gitu, nggak diliatin kamu datang pasti kamu USG karena kamu hamil. Dulu aku sebenarnya punya cerita lucu sih sebenarnya sambil kelingan ya. Jadi dulu tuh aku pernah nganterin temenku USG karena dia ada pendarahan gitu di dia pendarahan gitu, jadi
nggak lagi menstruasi tapi darahnya ngucur terus dia di USG kan gitu. Terus aku dengan santainya aku ambil foto USG-nya terus aku upload gitu. Terus kayak selamat ya gitu. Padahal itu nggak ada apa-apa di hasil USG-nya tuh nggak ada, maksudnya gambarnya tuh clean gitu kayak. Oke, memang kita buru-buru sebenarnya dari sini memang pendidikan kita emang jauh banget ya. Aku nggak bilang apa-apa, aku nggak bilang A, B, C gitu, aku cuma nunjukin aja hasil USG gitu. Jadi sambil dia kadang-kadang itu sering kali aku jadiin kayak trigger untuk diskusi lebih lanjut sih. Gitu. Oh ya, dan di sini yang paling kerasa tuh sebenarnya bukan masalah orang muda atau ternyata bukan orang muda atau usia kamu berapa. Tapi yang ketiga ini, di mana layanan hanya tersedia untuk perempuan yang sudah menikah. Jadi mau aku nanti usianya, aku sekarang 30, jalan 30. Terus nanti mau aku 40, aku akan tetap ditanya gitu, kamu sudah menikah atau belum gitu. Iya, bener sih, banyak banget. Sedangkan kalau misalnya anak gitu ya, di bawah usia yang tadi aku bilang usia anak, asal dia sudah menikah, dia bisa ikut pemilu cuy, gitu ya. Gitu, dia bisa voting gitu. Sedang aku yang udah umur yang misalnya udah umur 40 mau periksa layanan kesehatan gitu, aku masih ditanya gitu. Suamimu mana, maaf tidak bisa tanpa persetujuan gitu. Kamu yakin nanti bla 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 gitu. Panjang lah. Banyak banget pertanyaan. Gini, terus ada nanti bisa dibaca lah informasi pendidikan, terus ada perlindungan hukum, terus ada program kesehatan seksual reproduksi yang berdampak mendiskriminasi kelompok tertentu. Ini yang bisa kita tentang ya. Iya. Oke. Yang keempat, ini yang kalau misalnya teman-teman emang lagi concern banget belakangan tuh ada film The Social Dilemma di Netflix kalau misalnya nonton gitu, atau misalnya udah mulai aware nih sama algoritma gitu, atau algoritma di media sosial. Tapi sebenarnya kita bisa lihat ke lebih hal yang lebih personal lagi, yaitu hak atas kerahasiaan pribadi. Oh iya, kayak mungkin kayak hak-hak ini ya Kak, kayak kerahasiaan, kayak ya kita punya sakit apa yang nggak bisa diceritain sama orang, ya kan? Itu kayak misalnya, kalau misalnya yang kasus kemarin tuh yang tiba-tiba ya, diungkapin kan statusnya, iya. Orang ditampilkan gitu, dia sebenarnya tidak setuju soal itu. Terus sebenarnya kalau misalnya dalam konteks dalam konteks apa dia harus di-share gitu statusnya. Terus statusnya itu untuk apa kalau misalnya kita udah tahu misalnya status kesehatan seseorang itu bisa menimbulkan stigma atau prasangka atau menambah diskriminasi orang tersebut gitu. Terus apa gitu. Sedih sih kemarin beritanya. Jadi memang ada dua sisi, di mana yang pertama adalah misalnya nggak usah jauh-jauh ke status HIV atau kesehatan lainnya, atau kesehatan yang kayak sekarang aja lah, misalnya COVID misalnya. Oke, kita mau menginformasikan kalau misalnya ini status kesehatan kita so far gitu kan ya. Gitu, entah A atau entah B, tapi anggapannya yang kita hadapi juga salah satunya adalah stigma. Abis itu keluarga kita jauhin, orang nggak mau lewat depan rumah kita gitu kan. Sampai di apa namanya, orang pasang pagar gitu kalau lewat nunduk gitu kan, itu kan nggak masuk akal juga. Tapi ini juga ternyata hak seksual itu dan reproduksi juga melingkupi hak atas privasi gitu, informasi pribadi yang diberikan akan tetap dirahasiakan. Kamu mau pakai inisial apa atau nama apa, betul. Ya kan? Iya. Gitu, mana nama yang nyaman buat kamu, terus juga mana yang mau dirahasiakan, kamu mau ngecek apa aja gitu sih. Jadi di sini ada memang setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan. Makanya aku bilang nanti HAM tuh banyak banget di pasal 28G dan juga pasal-pasal lain yang berkaitan dengan HAM. Gitu. Next ya. Ada hak untuk kebebasan berpikir. Nah, ini biasanya orang sih udah nyambung nih, karena misalnya pasti kebebasan berpikir, berserikat, berkumpul gitu, dia bisa menerima dan menyebarkan ide. Terus dia juga nih yang menarik adalah hak profesional perawatan kesehatan untuk keberatan secara hati-hati hubungan partisipasi mereka dalam menyediakan layanan kontrasepsi dan aborsi yang aman, asalkan mereka dapat merujuk klien ke profesional kesehatan yang bersedia memberikan di layanan ya. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa atau misalnya dia keberatan, dia dapat merujuk ke klien profesional kesehatan yang bersedia memberikan layanan.
Namun tidak ada hak seperti itu dalam kasus darurat di mana nyawa terancam. Jadi kamu nggak bisa tuh mengajukan keberatan kalau misalnya kasusnya darurat dan nyawanya terancam. Gitu. Seringkali kalau misalnya karena A, B, C gitu, orang juga jadi nggak dapat akses kan karena saya berhak mengajukan masih susah banget ya Kak layanan aborsi di Indonesia. Padahal misalnya kamu bayangin ya kalau misalnya dia umur 14 perempuan masih sekolah, terus juga dengan segala kompleksitasnya, terus ini masalah sebenarnya bukan masalah aborsi atau enggak sih gitu, masalahnya sebenarnya kalau aku mau jelasin mengenai proses kelanjutan atau penghentian kehamilan, ini adalah masalah kamu tuh dikasih informasinya dulu di depan gitu. Ini loh resikonya, ini loh lanjutannya, terus ini loh opsi yang kamu bisa ambil gitu. Ini resikonya kira-kira waktunya segini, yang mana yang kamu pilih gitu. Jadi orang memutuskan gitu kan, kita suka ngomongin konsen ya gitu. Atau memilih gitu. Tapi orang suka lupa satu hal di depannya, Van. Depannya adalah informasi. Betul. Gitu. Jadi orang tuh kadang dihadapin pilihan, lu mau masuk ini atau masuk ini gitu. Tapi dia nggak tahu informasi depannya tuh apa, ini apa gitu kan. Gitu. Makanya lu pilih A atau B gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi memang sebenarnya tahu informasinya. Makanya dalam banyak layanan kontrasepsi dan juga layanan penghentian kehamilan atau misalnya aborsi itu bukan ujuk-ujuk, hai, oke, KB ini, oke, kamu hentikan kehamilannya, enggak, tapi ini loh pilihannya A, B, C, D, E, ini caranya diminum, ini caranya dimasukkan, ini caranya digini, ini cara begini, terus kira-kira waktunya segini, efektifnya segini gitu. Orang tuh suka lupa kalau ada itunya. Mereka cuma tiba-tiba menolak aja gitu. Nah, jadi susah. Nih, yang kita udah bertahun-tahun perjuangkan tapi susah banget nih, terutama teman-teman di kalangan pendidikan ya, hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan masih nyambung sama yang tadi. Termasuk hak akses informasi dan pendidikan tentang kesehatan dan hak seksual reproduksi gitu, yang peka gender, bebas stereotip, dan disajikan secara objektif, kritis, dan pluralistik gitu. Program yang memungkinkan pengguna layanan untuk membuat semua keputusan atas dasar persetujuan penuh, bebas, dan informasi. Ini yang tadi aku bilang nih, kalau misalnya kita nggak dapat pendidikannya, kita nggak dapat informasinya, gimana kita bisa memutuskan kan? Betul. Itu kan yang kayak kamu cuma suruh pilih A atau B gitu, atau nggak tahu dalamnya. Nggak tahu dalamnya apa, kita cuma tahu disensor. Terus kayak kita marahin anak-anak nggak boleh gitu, tapi kita nggak kasih tahu alasannya kenapa nggak boleh atau kenapa perilaku tersebut tuh tidak cocok gitu. Makin penasaran. Itu kayak ngajarin anak-anak setiap waktu, kamu cuma bilang, oke, abstinence, kamu tidak boleh ngapa-ngapain gitu kan. Oke. Jangan. Terus kalau udah terus masa kita bilang nggak boleh lagi, kan udah ngelakuin. Kadang-kadang kayak jadi terus abis itu apa gitu ya, kamu ngasih informasi lah, coba logikanya di mana gitu. Kalau misalnya ini penting loh untuk memproteksi diri kamu sendiri dan juga untuk orang lain gitu. Gimana sih kamu mau menghargai orang lain kalau misalnya kamu tidak menghargai dirimu sendiri, tidak merawat tubuhmu, tidak memproteksi diri. Proteksi adalah bagian dari tanggung jawab, kan bisa kayak gitu, bukan masalah pakai, enggak, pilih ini A, B gitu. Gitu. Nah, ini juga ada yang nomor 7, hak untuk memilih bentuk keluarga, membangun dan merencanakan keluarga. Jadi hak untuk memilih secara sukarela apakah akan menikah atau tidak. Dan untuk mendirikan dan merencanakan sebuah keluarga. Dan ini bukan bentuk keluarga yang kalau misalnya dianggap kayak papa mama anak gitu loh, ayah ibu anak gitu, bukan. Tapi anggapannya secara konsep keluarga, apa sih yang kamu maksud secara konsep sebagai keluarga gitu. Gitu. Jadi memang keluarga secara umum gitu. Misalnya aku membentuk keluarga, aku bersepakat membentuk keluarga dengan partner atau dengan satu komunitas tertentu gitu. Dan itu tidak berlaku cuma karena menikah atau nggak menikah.
Gitu, ini juga ada teman-teman yang akses ini bisa mendukung ke akses layanan kesehatan seksual, termasuk ke dan reproduksi, masuk KB, perawatan infertilitas, pencegahan dan pengobatan IMS termasuk HIV/AIDS, dan juga bisa dipakai untuk melawan praktek pernikahan tanpa persetujuan penuh, gitu, pernikahan anak atau perkawinan paksa, kehamilan paksa dan sterilisasi paksa. Nah, dan ini yang juga suka, yang nomor 8 ini yang suka ditanyain orang kalau lebaran atau kalau hari-hari besar. Kapan nikah? Kapan ngawin? Kapan, kalau kita tanya, aduh kapan mati? Kapan nyusul ya? Kapan nyusul? Udah punya 1, kapan punya 2? Kasian nih nggak punya anak, nggak punya adik. Udah 2, kapan 3? Kamu usah ya, banyak ini juga, ya kan? Banyak juga teman-teman yang memang nggak mau nikah, nggak mau punya anak, ya kan? Nah, masalahnya di sini ada tulisan yang menarik nih. Ada bebas, semua orang memiliki hak untuk memutuskan dengan bebas dan bertanggung jawab. Jadi ada bertanggung jawab tentang jumlah dan jarak anak, gitu. Jadi apakah dan kapan untuk memiliki anak? Karena kita juga ngomongin, kalau misalnya ngomongin tentang reproduksi ya, gitu. Kita juga harus misalnya kalau misalnya memiliki kemampuan untuk hamil ataupun menginginkan hamil atau menginginkan punya anak, kita juga harus menghitung jarak antara satu dengan lainnya. Gitu. Untuk apakah kita bisa misalnya provide, menyediakan nutrisi yang cukup untuk anak tersebut, gitu. Apakah nanti kita bisa atau realistiknya lah, apakah kita punya uang yang cukup nanti untuk ketika dia masuk sekolah, ternyata yang satu masuk sekolah, satu masuk SMP, satu masuk SMA, satu masuk SD, mana duluan gitu kan. Banyak kan juga jadi kayak dampaknya juga nggak baik kan ke anak ya Kak. Kalau ekonominya nggak siap gitu. Misalnya jarak yang terlalu dekat juga. Misalnya nanti jarak yang terlalu dekat, yang ternyata yang satu masih butuh A gitu, tapi harus di-cut karena yang B butuh juga yang A gitu loh, gitu. Oke, terus ini kita bisa lihat secara sekilas ada informasi, terus ada layanan, terus ada kebebasan semua orang untuk metode perlindungan terhadap kehamilan yang tidak direncanakan dan aman dapat diterima oleh mereka. Bisa dipakai untuk melawan diskriminasi terhadap perempuan tempat kerja yang menyulitkan mereka untuk memiliki anak dan tetap bekerja, kehamilan paksa atau persyaratan persetujuan orang tua atau pasangan yang tadi ya. Nah, yang ini yang mungkin kamu bisa ngasih contoh lebih banyak, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan gitu. Banyak banget ya. Ini makanya yang paling panjang ini. Dan ini bukan cuma kesehatan fisik ya, secara fisik, tapi juga secara mental gitu. Berhak atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi gitu. Bisa digunakan untuk program seperti akses pengaturan kesuburan, diagnosis pengobatan untuk infertilitas dan juga IMS, konseling kehamilan. Terus juga kita bisa banyak tuh lihat layanan perawatan kesehatan yang kayak gimana sih, komprehensif, dapat diakses, pribadi, terus menghormati martabat kenyamanan, terus ada nutrisi, ada cuti melahirkan berbayar atau cuti melahirkan dengan tunjangan jaminan sosial, layanan Kespro yang menghormati hak klien, dan juga bisa digunakan untuk melawan tadi lagi sunat perempuan atau kondisi kerja yang tidak melindungi kesehatan dan keselamatan kerja atau berpotensi membahayakan fungsi reproduksi. Ini biasanya juga terjadi ke misalnya buruh-buruh perempuan yang bekerja di pabrik dalam jangka waktu yang sangat lama loh. Misalnya dia juga terpapar bahan kimia tertentu, atau mereka harus berdiri dalam waktu tertentu, atau misalnya mereka harus tetap bekerja walaupun dalam keadaan hamil usia tertentu, atau ketika mereka tidak diberikan cuti haid ketika mereka mengalami sakit menstruasi di hari pertamanya gitu. Misalnya di mereka baru hamil 2 hari terus misalnya harus bekerja karena misalnya kalau misalnya keputusan perusahaannya tidak akan membayar mereka kalau misalnya mereka tidak bekerja gitu. Padahal kamu baru operasi aja misalnya 1 udah 2 hari masih jerit-jerit kan? Iya, sakit. Gitu ya, apalagi yang lain kayak gitu. Dan ini juga pasti kamu mengalami banyak diskriminasi atau pembedaan ketika nyari pelayanan perlindungan kesehatan ya. Banget, iya. Gitu ya, mulai dari
mulai dari administrasi sampai masuk. Paling sering sih kalau aku ditanya panggilannya apa? Udah jelas bentuknya kayak gini ya kan? Masih panggil panggilannya apa sih dia bilang? Susana gitu, lari biar nanti lain kali kamu kerjain aja. Kunti bilang. Padahal suka malas, itu sih yang bikin malas. Kenapa aku malas sering-sering ke layanan kesehatan, karena memang nggak ramah ya. Susah banget juga untuk. Nah, itu yang dirasain sama teman-teman juga sih. Pada takut duluan. Jangan kesehatan mental ya, yang jauh banget itu biasanya. Layanan kesehatan fisik aja, untuk yang sakit aja males rasanya ya. Karena terlalu banyak prosedur yang harus kita alami dulu, harus ngeliat mata orang ngapain dulu, terus dengar orang ngomong apa dulu, si administrasi yang nggak ramah dulu, gitu. Ini ke-10 ya? Banyak tagihannya ya. Yang ini adalah hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Termasuk diantaranya kalau ada akses baru terhadap metode kontrasepsi baru, asalkan aman dapat diterima. Terutama yang paling aku tunggu-tunggu tuh misalnya alat kontrasepsi untuk laki-laki sih, atau alat kontrasepsi selain kondom sih. Kalau misalnya untuk laki-laki yang aku pakai. Ini belum ada ya? Belum sampai saat ini gitu. Karena selama ini beban kontrasepsi itu kebanyakan yang dikasih ke pemilik rahim kan, gitu, bukan kepada misalnya penghasil sperma ataupun yang lainnya kan. Jadi sangat jarang sekali kalau misalnya, dan ini seringkali dipakai jadi alasan sih, males nggak enak atau segala macem, padahal kan ini proteksi jauh juga dibandingkan proteksi terjadi kehamilan juga kan, bentuk tanggung jawab dan rasa harusnya bisa dilihat sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa cinta juga kan gitu. Betul. Terus ada juga riset medis yang juga peka gender gitu. Yang kita lihat riset medisnya selama ini, apakah sekarang juga misalnya kondom perempuan sekarang diganti loh namanya jadi internal kondom gitu, untuk lebih peka gender gitu, karena ternyata bukan cuma dipakai untuk misalnya perempuan, tapi memang secara konsep ini adalah kondom untuk dimasukkan gitu secara internal gitu. Bisa ternyata gitu. Hak kebebasan dan kumpul dan berpartisipasi dalam hal politik. Ini buat teman-teman juga yang kerja di LSM atau kerja di NGO nih, terutama untuk berbentuk bergabungan lembaga swadaya atau untuk menunjukkan kesehatan seksual dan reproduksi, bisa mengadvokasi, terus juga bisa terlindung dari penganiayaan. Gitu. Dan yang ini yang terakhir, ngomongin penganiayaan, HKSN yang terakhir adalah hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Ini kan juga yang belakangan yang kita omongin ya. Iya. Gitu. Semua orang berhak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, atau tidak menjadi sasaran perawatan medis atau ilmiah tanpa persetujuan bebas dan informasikan gitu. Jadi di sini ada banyak banget yang intinya adalah perlindungan anak dari kekerasan, bentuk-bentuk kekerasannya apa, dan juga kita bisa mengkampanyekan ini untuk melawan uji coba atau eksperimen medis yang terkait dengan seksualitas tanpa persetujuan penuh gitu. Gitu, atau misalnya kayak mau eksperimen, itu sebenarnya sudah ada semua. Atau kalau misalnya kamu mau penelitian, itu sebenarnya udah ada step by stepnya semua, langkah-langkahnya apa namanya, kamu tidak boleh disiksa ketika kamu masuk, misalnya kamu ditangkap oleh misalnya aparat penegak hukum, kamu juga tidak boleh mengalami siksaan, kan itu yang selama ini kita dengar juga kan. Ataupun misalnya kamu tidak boleh menjadi bahan uji coba tanpa kamu sadar, tanpa kamu dikasih informasi A atau B-nya. Terus juga perdagangan perempuan, kita bisa gunakan ini untuk melawan perdagangan perempuan atau eksploitasi prostitusi, atau misalnya kita nggak ngomongin prostitusi secara kerja seks secara umum, tapi misalnya pekerja seks atau prostitusi yang dipaksakan gitu lewat misalnya perdagangan orang, perdagangan anak gitu kan, yang diselundupkan diam-diam atau dipekerjakan tanpa dia tahu, misalnya dijebak gitu. Itu kan masih banyak juga ya. Terus perlakuan kekerasan yang merendahkan martabat perempuan, terutama
selama konflik bersenjata ini, misalnya kejahatan perang yang aku bilang juga diperkosa, ataupun misalnya kalau misalnya ketika ada kerusuhan kita bisa lihat, atau misalnya ketika ada penghukuman, masa yang melanggar masker diperkosa kan nggak gitu kan? Iya itu ya polisi sial. Ya, yang kayak gitu-gitulah kita ngomongin kayak gitu. Dah, tadi pertanyaan lanjutan kamu apa nih? Ya nih, apa aja sistem reproduksi dari remaja laki-laki maupun perempuan? Ini di sini aku akan gambar. Kamu kebetulan lihat gambarnya ya? Iya. Ini adalah organ reproduksi manusia aja. Jadi ini bisa, aku akan bilangnya manusia. Jadi anggapannya kita bisa lihat. Sebenarnya kalau misalnya dalam secara konsep ini kurang lebih seperti ini gambarnya. Aku akan jelasin aja. Di sini ada penis. Iya. Di sini ada penis. Penis itu berfungsi sebagai saluran kencing atau urin, sekaligus tempat keluarnya sperma di sini. Gitu. Di atas di sini ada tulisan bladder atau bilangnya kandung kemih. Ini tempat terkumpulnya air seni yang nantinya disalurkan ke uretra ketika buang air kecil. Gitu. Ini ada uretra ya di sini nih. Kelihatan nggak? Sebelah kiri. Oke, uretra. Nah, skrotum sebenarnya yang skrotum atau kita bilangnya kalau kita bilang biji gitu kan, atau kulup ya di bawah itu, dia fungsinya ternyata menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum itu terdapat 2 buah testis gitu. Nah, testis di sini testis ini adalah alat kelamin bagian dalam yang fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, di sini ada namanya epididymis. Aku susah ngomongnya. Merupakan saluran yang keluar dari testis, fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Gitu. Terus ada uretra di sini, ada saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi yang fungsinya sebagai saluran keluarnya sperma dan urin juga sebenarnya uretra itu yang paling khusus. Terus ada seminal vesicle di sini atau namanya vesicula seminalis. Dia kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa, fruktosa dan beberapa hormon kayak prostaglandin dan protein pembekuan. Terus mana lagi nih yang belum? Prostat di sini. Dia di bawah kandung kemih, kita bisa lihat di sini. Fungsinya menghasilkan cairan yang bersifat asam. Nah, satu lagi yang belum aku sebut di sini ada vas deferens paling kiri. Dia saluran lanjutan epididymisis. Nih kita bisa lihat sama sebenarnya saluran lanjutannya. Dia epididymisis sendiri saluran lurus yang ujungnya berakhir dalam kelenjar prostat. Kita masuk nih dari sini, dari testikel, terus kemudian epididymisis. Ini kita bisa lihat garisnya ke vas deferens, terus juga ke prostat. Itu yang gunanya mengangkut, vas deferens itu mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Gitu. Ke kanan. Jadi sebenarnya yang aku jelasin sebenarnya ngomongin reproduksi ya. Bukan ngomongin sexual organ, tapi ini pure reproduction. Karena kalau misalnya fungsinya kita ngomongin sexual organ justru lebih banyak lagi gitu. Misalnya otak kita sebenarnya adalah sexual organ yang paling menarik gitu kan. Karena anggapannya kalau bisa terangsang atau tidak terangsang gitu, atau kalau misalnya nyaman atau nggak nyaman itu dari pikiran kamu. Atau misalnya kulit kita juga bisa jadi sexual organ gitu ketika disentuh atau di ini. Tapi kita ngomongin mengenai reproduksi, atau misalnya kita ngomongin reproduksi secara umum. Jadi memang tujuannya adalah reproduce itu sendiri. Nah, dan memang ini yang aku tampilkan yang bagian dalamnya aja, karena biasanya karena bagian luarnya lebih kompleks gitu. Di sebelah kanan ada vagina, saluran yang menghubungkan dengan luar dengan rahim, sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Jadi cukup elastis gitu ya vagina itu. Bisa kalau misalnya orang pikir dia tidak elastis, ternyata dia sangat punya
kemampuan untuk elastis gitu bahkan setelah melahirkan, dan dia juga punya sistem yang self cleaning atau bisa membersihkan diri sendiri. Jadi nggak usah tuh pakai pembersih atau pengharum ruangan segala, terutama untuk bagian vagina. Beneran itu masih banyak yang suka merasa nggak nyaman gitu sama bau-bau natural ataupun misalnya ekspresi dari vagina itu sendiri. Padahal itu adalah salah satu cara dia ngebersihin diri sendiri. Terus di sini ada cervix, merupakan dia struktur rahim bagian bawah. Jadi sebelum dia masuk ke rahim, yang mau menyempit dan membuka ke arah vagina, dia tuh dinding sini di cervix. Nah, yang bikin, di atas sini ada fallopian tube atau tuba fallopi yang kita suka dengar, gitu, atau saluran telur, gitu. Dia ada panjang sebelah kanan dan kiri juga ke arah samping dari uterus. Dia membawa sel telur ke rahim. Pada saluran ini terjadi fertilisasi atau pembuahan. Jadi kalau misalnya pembuahan untuk keluar dari sini nanti bisa terjadinya di tuba fallopi ini. Terus ada indung telur nih yang 2 juga kuning gitu. Dia tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Dia dikembangkan nih sel telur atau ovum dikembangkan di sini. Folikel juga menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron. Nah, uterus nama lainnya adalah rahim yang dia berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur tadi dibuahi oleh sperma. Nah, dinding rahim endometrium ini kamu bisa lihat di sini berperan dalam pembentukan plasenta. Dia adalah lapisan terdalamnya di rahim dan tempat nempelnya ovum yang udah dibuahi. Kira-kira sekitar 4-5 hari lah setelah pembuahan. Kalau gitu. Terus mana yang belum nih? Oh, ada fimbriae nih yang sebelah kanan. Dia serabut lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium yang fungsinya untuk menangkap sel ovum yang matang dikeluarkan oleh ovarium. Jadi dari ovarium ke fimbriae, terus ke fallopian tuba, terus dia masuk ke uterus. Kalau dia nggak kalau misalnya memang itu bukan sel telur yang dibuahi, dia nanti akan luruh ke bawah, vagina jadi menstruasi gitu. Kalau yang tadi sebelah sini juga udah aku jelasin, dari testikel, terus dia naik ke saluran, nanti dibuang gitu. Terus nanti pertemuan itulah yang memungkinkan terjadinya reproduksi. Begitu. Dan yang kelima, pertanyaannya, apa aja nih Kak kasus karena kurangnya pemahaman HKSR ini? Kita juga banyak banget tuh bahas tuh perkawinan anak, kehamilan tidak diinginkan, terus juga ada diskriminasi, pelecehan, kekerasan, banyak banget. Pokoknya semua yang tadi kita udah ngomongin sebenarnya itu adalah dampak dari kurangnya pemahaman ya. Kurangnya pemahaman yang tadi kita bilang. Ini aku stop share screen ya. Apa aja sih Kak faktor yang mengganggu kesehatan reproduksi dan seksual? Bisa faktor fisik salah satunya. Misalnya kalau kamu nggak makanya tadi aku bilang juga salah satu faktor yang penting adalah menjaga kesehatan dan juga kebersihan kan. Gitu. Misalnya kalau organ-organ reproduksi dibersihkan dengan baik, dengan air yang mengalir dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan, gitu. Terus juga makan buah atau makan sayur untuk dapat serat yang cukup. Ngaruh banget. Kulit aja kan ngaruh ya. Betul. Apalagi organ dalam gitu yang kelihatan di luar aja ngaruh, apalagi yang di dalam kan. Banyak minum. Terus juga olahraga yang teratur, itu juga akan membantu untuk misalnya untuk stamina kita, untuk kesehatan kita, bagaimana kita mengenali badan kita gitu. Itu ngaruh banget, terutama konsumsi makanan, terus juga pola tidur gitu kan, bangun, itu juga ngaruh gitu. Nah, karena kita ngomongin fisik, kita juga ngomongin mengenai bagaimana merawat diri yang kaitannya dengan kesehatan reproduksi juga secara mental gitu. Jadi memang kesehatan mental juga nggak bisa dilepaskan nih dari kesehatan fisik yang tadi. Ya misalnya kalau misalnya kamu merasa kayak aku lagi nggak dalam keadaan baik-baik aja nih gitu, itu kan juga susah ya untuk melakukan fungsi fisik tadi kan, untuk makan gitu, atau misalnya untuk mandi atau untuk bersih-bersih, untuk olahraga. Jadi memang sekarang bisa kita lihat kalau misalnya ternyata untuk
menjaga kesehatan seksual dan reproduksi atau menjaga hal tersebut itu juga salah satu komponen yang holistik ya, jadi satu gitu sama bagaimana caranya kita juga nggak bisa misalnya berekspektasi dengan atau membebani diri sendiri terlalu berat sih. Kita juga misalnya punya keluarga atau punya pasangan yang juga kita bisa komunikasikan sebenarnya kalau misalnya ini loh yang aku mau gitu. Seringkali kan susah ya. Kalau misalnya kayak misalnya aku punya standar ABC gitu. Oh, pakai kondom gitu. Ternyata pasanganku enggak. Ya, yeah. Terus gimana gimana komprominya gitu. Oh, ini itu juga komunikasi ya sih ya. Itu juga salah satu cara menjaga kesehatan seksual dan reproduksi kita sih, juga komunikasi mengenai faktor-faktor resiko apa faktor-faktor resiko apa yang mungkin muncul gitu, bagaimana kamu menghadapinya gitu. Nah, kita lanjut ke yang pertanyaan ke-7 Kak. Ada sih Kak penyakit bisa muncul karena kesehatan reproduksi dan seksual tidak dirawat? Banyak banget, mulai dari yang nanti di Google aja lah apa yang namanya infeksi seksualnya. Misalnya kamu mulai dari kalau misalnya kamu suka nahan pipis gitu kan, ngerasa anyang-anyangan gitu kan, terus ujung-ujungnya jadi infeksi infeksi saluran kemih gitu. Atau karena misalnya kamu nggak minum banyak gitu, minumnya kurang, jadi sakit gitu. Kita nggak usah jauh-jauh ke misalnya yang kayak gonorea ataupun misalnya sifilis atau segala macam, enggak deh. Mulai dari yang kayak gitu aja, misalnya misalnya aku lagi menstruasi, terus ternyata aku tidak bisa menjaga kebersihan diri, misalnya aku nggak ganti pembalut misalnya lebih dari 8 jam, iritasi ruam-ruam kayak bayi pakai popok lamaan gitu kan. Atau misalnya celana karena kita keluar kota berapa hari nggak diganti 3 hari gitu, itu udah mulai tuh gatal-gatal, terus mulai jamur tuh numbuh gitu. Jadi bahkan kita mikirnya yang kecil-kecil dulu lah gitu. Karena menurut aku pendekatan kesehatan itu malah yang paling deket ya gitu. Menurut aku pendekatan kesehatan reproduksi itu bukan ditujukannya bukan nakut-nakutin kamu gitu kayak oke, nanti kamu akan selama ini kan orang bilang HIV, sifilis atau apa segala macem gitu kan. Terus dikasih itu, menurut aku udah bukan gitu lagi lah trennya gitu. Mulai aja dari pikir kayak, ya kamu bayangin kalau misalnya celana side A, side B gitu kan, cuma dibolak-balik gitu, terus kamu 3 hari, terus kamu udah ngerasa gatal-gatal gitu, itu kan udah kerasa sendiri ya, yang paling gampang. Betul. Gitu. Gimana kita bisa berkonsultasi ataupun memeriksa kesehatan reproduksi dan seksual ini Kak? Oke, ini pertanyaan sebenarnya dari semua pertanyaanmu yang paling susah ya. Di mana gitu. Jadi aku cuma sarankan ada beberapa, mungkin nanti kita bisa berjejaring juga sama teman-teman, karena aku nggak bisa menggeneralisasikan ada di mana, kan, terutama buat teman-teman muda yang tinggalnya di demografi yang berbeda-beda, pastinya di lingkungan yang beda-beda ya, dengan kondisi geografis yang beda-beda, akses yang beda-beda. Tapi yang depannya harusnya yang tadi aku bilang, hak-hak yang tadi aku udah jelasin di awal, itu membantu kita untuk misalnya menemukan layanan kesehatan reproduksi yang misalnya yang kita bisa approach gitu untuk bisa memberikan layanan ke kita. Misalnya mulai dari sekarang ada banyak hal kayak misalnya di puskesmas kita sudah bisa tes gitu, atau misalnya di rumah sakit kita tuh udah bisa ambil obat gitu kan. Betul. Gitu. Atau misalnya di beberapa puskesmas kecil atau besar di beberapa daerah sudah mulai punya poli jiwa, karena tadi kan aku ngomongin juga mengenai kesehatan reproduksi atau misalnya hak seksual gitu kan, kita juga ngomongin relasi kan ya. Iya, betul. Kita juga bisa misalnya beberapa ada poli jiwa yang bisa diakses lewat BPJS gitu, atau misalnya kalau nggak lewat BPJS dia murah gitu, masih bisa diakses, nggak terlalu mahal gitu dengan beberapa pilihan. Tapi memang diperlukan kita untuk berjejaring sih, untuk tahu kan, tahu dari bagaimana pengalaman kita dengan tenaga kesehatan yang tadi banyak browsing, banyak nanya ya Kak. Soalnya masalah
pengalaman masalah layanan banyak, tapi anggapannya kalau kita mau sangat spesifik ya, yang tadi aku bilang yang peka gender, itu memang masih banyak PR banget gitu. Jadi anggapannya kita juga bisa turut kontribusi gimana sih sebenarnya, kayak kamu pasti Vanessa, aku tahu gini, aku maunya dipanggil ini gitu, udah bisa mengevaluasi diri sendiri kan gitu. Aku maunya begini, kayak aku bisa datang juga misalnya ke layanan ketika aku cek gitu, misalnya tanya nikah apa enggak gitu, sudah menikah, oh memang saya memutuskan misalnya untuk tidak menikah, dan belum menikah, tidak menikah gitu, ataupun apa gitu, kita sudah bisa mengadvokasi diri sendiri, tapi ya saya tetap mau cek gitu, karena ini hak saya juga, saya mengikuti administrasi yang runut gitu dari ABC, dan juga aku juga yakin gitu ada banyak sekali pelayanan-pelayanan berbasis komunitas juga yang juga penting ya, yang mungkin memang nggak sangat strict puskesmas A, puskesmas B, rumah sakit A, rumah sakit B, tapi aku yakin di teman-teman muda juga punya pelayanan berbasis komunitas, dan juga justru itu juga bisa saling menguatkan satu sama lain. Gitu. Oke, thank you Kak Verena udah hadir di YouTube channel kita, dan terima kasih juga sama sahabat muda di rumah yang sudah simak pembahasan kita di episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. See you. Bye. Okay. Yo.